之力，雷道法则。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan dan kelancaran ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 171. Yang mana pada Perfect World episode 171 ini menceritakan Xiao yang terus mencari keberadaan sang pewaris istana abadi, yaitu Dicong. Namun Xiao akan bertemu dengan leluhur buaya berdarah naga yang adalah jenderal perang terkuat dari istana abadi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun orang-orang dari Istana Abadi sangat marah karena Xiao sudah mengambil obat suci dari mereka, namun Xiao tak memberi info apapun tentang keberadaan Huang. Namun Xiao tampak sangat santuy karena menghadapi mereka yang hanya kerucu saja. Dan dengan menggunakan pedang petirnya pun, Xiao ini langsung sacet-sacet menghabisi kerucu-kerucu dari Istana Abadi ini. Salah seorang dari Istana Abadi pun bertanya-tanya siapa Xiao ini sebenarnya. Namun Xiao berkata bahwa nona yang di sampingnya atau Jingyi sudah memperingatkan jika Huang ada di dekat mereka, pasti mereka tak bisa mengenalinya. Orang ini pun sangat marah karena ternyata Xiao dan Jingyi ini saling kenal. Namun dengan cepat pun Xiao pun memberikan pelajaran kepada orang arogan ini. Di sini pun kembali terjadi pertarungan antara Xiao dan orang dari Istana Abadi. Namun dengan menggunakan kekuatan petirnya pun Xiao langsung menghabisi orang tersebut. Dan dengan sekejap pun Xiao ini mampu mengalahkan orang sombong dari Istana Abadi ini. Melihat itu pun jenderal kedua Tanah Nether ini langsung ikut bertindak menyerang Xiao. Namun di sini Jingyi langsung melindungi Xiao karena hanya orang pengecutlah yang beraninya menyerang secara diam-diam saja. Mendengar itu pun orang Tanah Nether ini langsung menggunakan tekniknya dan menyerang Jingyi tersebut. Namun tak diam saja karena Jingyi ini langsung melawan dengan kekuatan bulannya. Dan terlihat di sini jenderal kedua Tanah Nether ini ternyata sangat mudah dikalahkan oleh seorang Jingyi saja. Namun orang ini bangkit kembali karena orang ini tak akan pernah rela jika Jingyi ini bisa terus hidup. Maka dari itu pun orang ini langsung menggunakan hartanya dan memanggil teknik warisan alam Nether, yang mana teknik besar ini tercipta dengan mengambil para jiwa dari mayat di sekitarnya. Namun Jingyi tak akan diam begitu saja dan dengan cepat dirinya mengeluarkan daunnya yang kuat pula. Terlihat jenderal kedua alam Nether ini mengeluarkan teknik besarnya yang berbentuk seperti banteng neraka. Namun Jingyi juga langsung mengeluarkan fonik bulannya saat orang dari alam Nether ini mulai menyerangkan tekniknya tadi itu. Terlihat Jingyi ini seperti tak bisa menahan serangan orang ini karena kekuatan jenderal kedua Tanah Nether ini lebih dominan. Bahkan orang ini pun menambahkan kekuatannya ke dalam tekniknya tersebut untuk bisa mengalahkan Jingyi ini. Saat Jingyi sudah sangat terpojok pun, Xiao ini dengan cepat datang dan menahan teknik jenderal kedua alam Nether ini hanya menggunakan satu tangannya saja. Xiao pun berkata bahwa orang ini berani kurang ajar, bahkan tak bisa menghargai orang cantik. Maka dari itu pun Xiao langsung berubah ke wujud kaisar petir dan langsung menghantam orang ini menggunakan naga petirnya. Dan jelas saja dong, jika hanya sekelas jenderal kedua, sangat mudah dihancurkan oleh Xiao ini. Kemudian Xiao pun berkata jika pasti Jingyi ini ada semacam hubungan dengan api bulan biru. Karena jika tidak, tak mungkin api biru itu bisa terus bergabung dengan Jingyi sampai saat ini. Apalagi setelah membantu orang menyalakan api ilahi, biasanya api biru itu akan pergi meninggalkan orang tersebut dengan sendirinya. Jingyi pun mengakui jika dirinya juga sebenarnya tak tahu apa alasannya. Hanya saja Jingyi merasa bahwa api bulan biru itu memiliki pikiran yang sama dengan dirinya dan tak ada hambatan sama sekali. Xiao pun menggoda Jingyi dengan berkata, pasti api biru itu akan membakar Xiao juga jika dirinya terlalu dekat dengan Jingyi. Kemudian Xiao pun meminta pemilik toko untuk memasakkan dirinya burung pengraksasa sayap emas rebus dari tubuh Dapong kemarin. Setelah itu Xiao meminta batu petir untuk memimpin jalan karena Xiao ingin pergi dan membunuh pewaris dari Istana Abadi. Dan setelah berhasil, Xiao akan kembali untuk menikmati daging Dapong ini.
Di sini mereka bertiga pun sampai di tanah lumpur alam roh hijau. Kemudian batu petir memberitahu bahwa di tempat ini terdapat sebuah formasi yang dijaga oleh seseorang yang kuat. Dan orang itu baru berjalan ke sini serta menyalurkan suaranya dari dalam sana. Mendengar itu pun, Xiao ini langsung berjalan menuju ke dalam formasi tersebut. Dan benar saja jika ternyata terdapat seseorang di dalam formasi itu yang tampak sedang menjaganya. Dengan cepat batu petir pun berusaha menembus formasi tersebut, namun terlihat dirinya belum mampu dan harus terlempar. Penjaga formasi itu pun langsung tersadar saat Xiao menggunakan lorong surgawinya untuk menelan formasi tersebut. Melihat formasi yang dia jaga hampir hilang, orang ini pun menambahkan kekuatannya agar lorong surgawi Xiao tak bisa menelannya. Namun jelas saja Xiao yang kekuatannya sudah nggak kaleng-kaleng lagi bisa dengan cepat menekan orang tersebut. Xiao pun juga tahu jika orang ini sedang berusaha mengirim pesan kembali ke dalam formasi itu. Namun itu sudah terlambat karena Xiao sudah mengunci larangan tersebut. Orang ini pun bertanya siapa Xiao ini. Namun Xiao bertanya apakah orang ini masih ingat berita apa yang baru saja orang itu kirim. Dan orang itu terkejut karena tahu jika ternyata yang di depannya tersebut adalah Huang yang sangat terkenal itu. Xiao pun bertanya kenapa orang ini mau mengorbankan nyawanya demi Dicong. Padahal Xiao tahu bahwa orang ini bukan berasal dari istana abadi dilihat dari teknik kultivasinya. Kemudian di sini batu petir bertanya kepada penjaga tersebut kemana altar ini mengarah. Dan batu petir berjanji akan mengampuni orang ini jika orang ini mau memberitahu koordinat dari ruang kekosongan altar ini. Namun orang ini mengaku jika dirinya tak tahu apapun dan dirinya hanya ditugaskan untuk menjaga formasi ini. Dan jika terjadi sesuatu, maka dirinya hanya perlu meletakkan buku tulang di atas formasi ini yang mana kemudian pesan akan diteruskan kepada Dicong. Batu petir pun merasa bahwa formasi ini sangatlah aneh karena makhluk hidup tak bisa masuk ke dalamnya dan hanya bisa mengirim buku tulang dan sejenisnya. Xiao pun bertanya kepada batu petir apakah tak ada cara lain untuk menghancurkannya. Di sini batu petir berkata bahwa meskipun sulit tapi tetap ada sebuah cara. Dan batu petir pun mengaku jika dirinya pernah melihat formasi seperti ini di sebuah buku tulang. Dan mungkin cara itu bisa membawa mereka ke dalam koordinat di tempat yang lain. Kemudian Xiao bisa membuat jalur sendiri untuk menuju ke tempat itu berada. Xiao pun bertanya kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan batu petir berkata bahwa ini tak bisa terburu-buru karena pengujian ini akan sangat menguras energi. Di sini Xiao pun berjanji akan memperlakukan orang itu dengan baik saat melihat raut wajah orang itu yang seperti curiga. Dan dengan cepat Jing Yi langsung melindungi Xiao ini saat orang itu tiba-tiba berusaha melakukan sesuatu kepada mereka. Kemudian setelah itu, batu petir pun langsung menyerang orang tersebut. Di sini Jing Yi tahu jika orang itu berusaha menghancurkan altar itu untuk melapor kepada Dicong. Xiao pun kembali bertanya kenapa orang itu sangat setia pada Dicong padahal orang ini jelas-jelas bukan dari istana abadi. Dan orang ini mengaku bahwa tubuhnya sudah terkikis karena sudah terkena serpihan dari perunggu hijau. Yang mana orang ini pasti sudah mati jika tidak ditolong oleh sang pewaris istana abadi. Namun orang ini lega karena pada akhirnya dirinya bisa lepas dari perunggu hijau tersebut sekarang. Mendengar kata serpihan perunggu hijau itu, si Hao terlihat emosi karena benda itulah yang hampir menghilangkan nyawanya saat di alam bawah. Dan si Hao semakin berniat akan melepaskan istana abadi karena mereka selalu melakukan kejahatan tanpa henti. Setelah itu, di sini batu petir langsung mengaktifkan formasi di tempat itu menggunakan teknik yang sudah dia pelajari dari buku tulang. Dan tak lama kemudian pun, mereka pun menemukan titik koordinat dari ujung formasi tersebut. Batu petir pun bertanya, apakah Xiao tak takut jika Dicong sudah menumbuhkan energi abadi di tubuhnya? Karena jika itu terjadi, Xiao sama saja bunuh diri jika memilih untuk memasuki formasi tersebut. Namun Jing Yi yakin jika Dicong pasti sudah keluar dari persemediannya dan menaklukkan segala penjuru jika Dicong berhasil melakukan itu. Karena bagaimanapun juga, menumbuhkan energi abadi sangatlah sulit. Namun justru itu yang Xiao cari, karena seharusnya itu adalah masa kritis dalam kultivasi Dicong ini. Dan hal itu membuat Dicong tak akan pernah terpikirkan jika akan ada orang yang bisa memasuki formasi tersebut. Kemudian dengan cepat pun, mereka bertiga ini langsung memasuki formasi tersebut untuk mencari Dicong ini. Di sini pun akhirnya mereka sampai di ujung formasi itu, yang mana ternyata itu berada di sebuah gurun, sebuah dunia kecil immortal. Xiao pun tahu bahwa mereka sekarang sudah tak berada di alam roh hijau lagi karena di tempat ini tak ada satupun rumput yang tumbuh. Dan Xiao bertanya-tanya batu petir ini membawa mereka berteleportasi kemana. Di sini batu petir pun sangat yakin jika dirinya tak mungkin salah perhitungan. Jing Yi pun juga heran kenapa Dicong memilih tempat yang begitu terpencil hanya untuk berkultivasi mengasingkan diri. Batu petir pun merasa bahwa mereka bisa menyimpang sampai di sini karena di depan ada 8 gerbang pembelokan. Dan mendengar itu pun Xiao ini terlihat sangat marah. Namun batu petir meminta Xiao jangan marah dulu karena mereka hanya bergeser sedikit saja.
Dan pasti tempat meditasi di Chong ini berada di radius 100 mil dari tempat ini. Xiao yang sudah tak sabar pun langsung mencari sendiri dengan kesadaran ilahinya. Dan setelah mencari cukup lama, akhirnya Xiao menemukan tempat meditasi di Chong tersebut. Tanpa membuang waktu pun, mereka bertiga ini langsung menuju tempat tersebut. Dan terlihat di depan gua itu terdapat formasi yang muncul. Batu petir pun merasa tempat ini sangatlah luar biasa karena ada formasi yang serumit itu. Dan kemungkinan Di Chong berada di dalam sana sambil mengendalikan semua formasi ini. Di sini Xiao pun bertanya apakah batu petir bisa menghancurkan formasi ini. Dan batu petir pun berkata bahwa dia sangat bisa, namun pasti musuh akan menyadari hal tersebut. Jing Yi pun bertanya-tanya apakah tak ada cara lain untuk bisa masuk tanpa ketahuan. Dan batu petir pun meminta mereka berdua untuk tetap bersamanya karena batu petir harus mencobanya. Xiao pun meminta agar batu petir berhati-hati kali ini. Dan perlahan pun batu petir pun maju dengan sangat hati-hati. Namun tiba-tiba ada serangan dari bawah yang membuat batu petir sangat terkejut. Dan mereka berdua terus melanjutkan perjalanannya dengan tetap mengikuti langkah dari batu petir ini. Setelah berjalan dengan hati-hati, akhirnya mereka bisa lolos dari formasi tersebut. Dan di sini batu petir sangat bangga karena kali ini dirinya tak salah perhitungan. Namun dengan cepat Xiao langsung menyerang melihat ada tangan besar yang muncul dari belakang batu petir. Merasakan ada kekuatan yang cukup besar pun, Xiao pun meminta Jing Yi dan batu petir untuk berhati-hati. Dan Xiao juga harus melindungi mereka berdua saat aura kekuatan besar ini muncul kembali. Di sini pun terlihat jika semua itu berasal dari seekor makhluk besar yang mempunyai kepala seperti naga. Dan ternyata itu adalah leluhur buaya berdarah naga di ranah api ilahi yang juga adalah jenderal perang nomor 1 dari Istana Abadi. Jing Yi pun meminta Xiao untuk berhati-hati karena leluhur buaya berdarah naga milik Istana Abadi ini adalah makhluk legenda. Dan menurut legenda pula, jika buaya ini berkultivasi sampai tingkat tertinggi, maka dirinya akan berubah menjadi naga sejati, bahkan bisa menghancurkan 9 langit. Namun Xiao langsung meminta makhluk itu memberitahu di mana Di Chong berada, karena bagi Xiao, makhluk ini tak lebih hanyalah pelayan dari Istana Abadi. Mendengar itu makhluk ini sangatlah marah karena dirinya adalah jenderal perang nomor 1 di Istana Abadi. Terlihat Jing Yi dan batu petir pun terlempar, namun Xiao memilih untuk menahan makhluk ini. Dan kemudian Jing Yi pun menyerang makhluk ini menggunakan api birunya kembali. Terlihat makhluk ini pun berusaha menyerang Xiao. Namun dengan sangat gesitnya, Xiao bisa menghindar dan kemudian kembali menggunakan pedang petirnya. Di sini Xiao pun terus menyerang makhluk ini hingga giginya juga terpotong karena pedang petir milik Xiao ini. Dan karena hal tersebutlah makhluk ini sangat marah dan menangkap Xiao kemudian melemparkan Xiao ini. Xiao yang semakin marah pun akhirnya mengeluarkan teknik kunpengnya. Dan dengan cepat pun Xiao menyerangkan kunpengnya tersebut ke arah makhluk ini. Namun dengan menggunakan teknik 10 iblis jahat pun, makhluk ini bisa melawan teknik kunpeng milik Xiao tersebut. Melihat itu pun, Xiao ingin makhluk ini merasakan tekniknya yang lain, yaitu hukum jalan buntu. Namun leluhur buaya yang tak mau kalah pun berusaha memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Istana Abadi. Dan di sini Xiao menyayangkan jika leluhur buaya itu mengikuti tuan yang salah. Tak lama kemudian pun kedua teknik ini saling bertabrakan. Namun Xiao terus menambahkan kekuatannya agar pedang petir raksasanya ini bisa menembus serangan dari makhluk ini. Dan benar saja, sekuat apapun makhluk itu berusaha bertahan, pada akhirnya tak bisa menahan hukum jalan guntur milik Xiao tersebut. Terlihat tubuh makhluk ini hancur dan hanya meninggalkan ekornya. Bahkan ekornya ini masih bisa bergerak dan masuk ke dalam gua.
Xiao pun merasa jika makhluk ini memanglah pelayan yang patuh karena dirinya masih bisa melapor kepada Dicong padahal dirinya sudah diambang kematian. Jing Yi pun memperingatkan Xiao bahwa Dicong akan tahu jika ada orang yang masuk karena ekor leluhur buaya itu masuk ke dalam gua untuk melaporkannya kepada Dicong. Namun Xiao mengajak Jing Yi dan Batu Petir untuk masuk saja karena dia takut Dicong tak akan pernah muncul. 就怕他不来。随时可能出现。 Dan pada Perfect World episode 172, Xiao dan Jing Yi akan menemukan banyak obat ilahi saat masuk ke dalam gua itu. Dan Xiao akan langsung bertindak setelah mengetahui keberadaan tempat meditasi Dicong ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 171 ini. Xiao yang dulu hampir mati karena istana abadi, sekarang malah memburu Dicong yang adalah pewaris istana abadi ya. Dan apakah minggu depan akan terjadi pertarungan kembali antara Xiao melawan Dicong? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 172. Akhir kata, maafin Mimin jika episode ini agak pendek karena Mimin harus bolak-balik ke rumah sakit untuk jenguk emaknya Mimin. Dan see you next episode. 雷道法则，那就再试试这招。